Papua ya. Jadi Papua itu kita sudah harus smart power ya. Jadi pakai soft power. Hard power itu jalan terakhir. Kalau soft power kita akan membuat konsep defense aktif. Kita bertahan tetapi aktif. Kemudian yang kita kedepankan adalah operasi teritorial intelijen untuk di Papua. Hard power kita itu jalan-jalan terakhir. Sekarang kita udah diserang-serang ya, kita karena dia kombatan kita gunakan senjata juga. Teknologi kita sudah menggunakan drone misalnya. Jadi untuk patroli itu kita tidak lagi seperti dulu masuk ke pedalaman sampai 10-20 kilo dari titik kuat ini. Sekarang kita menggunakan drone, kalau aman baru kita masuk. Dan kita juga di TNI sudah akan kita optimalisasi, akan kita buat organisasi drone. Jadi nanti satuan-satuan itu ada satuan drone-nya. Dan drone juga selain digunakan untuk operasi, bisa juga digunakan untuk menangani bencana alam, seperti pencarian korban. Kita sekarang menggunakan drone, dan tentunya dengan spek yang berbeda-beda ya, ada spek yang low sampai high. Terima kasih. Menambahkan, jadi terkait dengan operasi di Papua itu kan ada dua, operasi yang bersifat soft dan operasi yang bersifat hard, atau kalau di kami penegakan hukum. Operasi soft approach itu kan operasi yang dilakukan untuk mengawal program-program yang terkait dengan pembangunan di Papua, bagaimana menyejahterakan masyarakat Papua, bagaimana meningkatkan SDM di sana, dan juga pembangunan infrastruktur, termasuk juga kegiatan-kegiatan lain. Itu tentunya Polri dan juga TNI ikut di dalamnya, sehingga kemudian terkait konsep mensejahterakan Papua itu juga berjalan dalam kegiatan operasi. Sementara kita juga tahu masih ada kelompok kriminal bersenjata di kami istilahnya yang terus melakukan kegiatan, dan tentunya itu yang kita jaga agar kemudian pembangunan di Papua itu tidak terganggu. Tentunya kami dengan Pak Panglima sudah memiliki konsep untuk menghadapi mereka. Teknologi tentunya pasti kita gunakan, sehingga kemudian kita juga betul-betul bisa meminimalisir yang kita hadapi ini kelompok masyarakat sipil atau kelompok kriminal bersenjata, karena ini memang menjadi bagian yang penting yang kita lakukan pada saat operasi. Intinya tentunya kita tetap menghimbau dengan konsep-konsep diplomasi yang kita miliki untuk bagaimana sama-sama kita menjaga mereka menjadi satu di dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia, namun terhadap yang kemudian membahayakan masyarakat sipil dan kemudian terus berupaya melakukan hal-hal yang tentunya mengganggu dan mengancam jiwa, tentunya kami juga harus mengambil langkah-langkah dalam penegakan hukum. Tapi tentunya konsep untuk Papua ke depan adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Ya, terima kasih. Cukup ya. Pak, komando Pak, izin Pak.